Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Desi Sultami, NIM 856928369, Universitas Terbuka Bandar Lampung, Pokjar Pekalongan. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap ataupun PKP dengan model 221 yang akan saya laksanakan di SDN 4 Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur. Nah, rekan-rekan sekalian, saya akan melakukan pembelajaran kelas rangkap di dua kelas, yaitu kelas 4 dan kelas 5, dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, dengan materi untuk kelas 4 sumber daya alam, dan kelas 5 mengenai sistem pernafasan pada manusia. Nah, rekan-rekan sekalian, indikator untuk kelas 4 yang pertama, memberi contoh berbagai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang kedua, mengelompokkan benda berdasarkan asalnya. Untuk kelas 5, indikator yang pertama yaitu mengidentifikasikan alat-alat pernafasan pada manusia, dan yang kedua adalah menjelaskan kegunaan ataupun fungsi dari alat-alat pernafasan tersebut. Nah, rekan-rekan, yang selanjutnya saya akan paparkan mengenai tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, untuk kelas 4, siswa dapat memahami berbagai jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia. Untuk yang kedua, siswa dapat mengelompokkan benda yang berasal dari tumbuhan, dari hewan, maupun dari bahan alam tidak hidup. Nah, tujuan untuk kelas 5 yang pertama, siswa dapat mengidentifikasikan alat pernafasan pada manusia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kegunaan dan fungsi dari alat-alat pernafasan tersebut. Baiklah rekan-rekan, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model dan metode yang akan saya laksanakan dalam pembelajaran ini. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk model saya menggunakan model pembelajaran kelas rangkap ataupun PKR 221, dan untuk metode pembelajarannya saya menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok. Untuk diskusi kelompok itu sendiri saya menggunakan pembelajaran kooperatif dengan model number head together ataupun nomor berkepala. Selain itu juga ada penugasan. Baiklah, yang selanjutnya rekan-rekan, kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan awal ataupun pendahuluan. Untuk kegiatan awal, yang pertama mengucapkan salam, yang kedua melakukan absensi dan juga doa, yang ketiga mengkondisikan kelas agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang kedua ada apresiasi ataupun motivasi. Nah, dalam kegiatan ini saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan siswa sehari-hari yang berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan. Nah, misalnya pertanyaan seperti ini untuk kelas 4, karena saya membahas materi tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia, maka saya tanyakan kepada peserta didik, misal, adakah yang pernah pergi ke pegunungan, adakah yang pernah melihat laut, adakah yang pernah melihat pesawat, seperti itu. Nah, untuk kelas 5 sendiri, karena saya membahas materi tentang sistem pernafasan pada manusia, maka saya tanyakan nih kepada anak-anak, ada yang tahu kita bernafas menggunakan apa? Mereka menjawab hidung. Anak-anak, setelah masuk ke hidung, kira-kira nafas kita itu selanjutnya masuk kemana ya? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama adalah eksplorasi. Nah, di dalam kegiatan eksplorasi ini saya menjelaskan secara detail mengenai materi yang akan saya sampaikan, mengenai sumber daya alam dan sistem pernafasan pada manusia. Dalam kegiatan ini saya menggunakan beberapa media, rekan-rekan sekalian, diantaranya ada media gambar tentang sistem pernafasan pada manusia, ada media gambar tentang sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Selain itu ada benda-benda yang kita peroleh dari sumber daya alam seperti ini. Nah, kegiatan yang selanjutnya adalah elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi ini yang pertama saya memberikan kesempatan tanya jawab nih kepada peserta didik. Baik itu saya memberikan pertanyaan kepada peserta didik ataupun saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya ketika memang dirasa ada yang kurang paham dari materi yang saya sampaikan. Nah, selanjutnya saya masuk ke pembelajaran kelompok. Nah, dalam pembelajaran kelompok ini saya membagi kelas dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang di setiap kelompoknya. Dan setiap kelompok saya beri kepala bernomor seperti ini, dari angka 1 sampai dengan angka 5.
Nah, setiap kelompok ini saya berikan kasus ataupun saya berikan masalah yang mereka diskusikan secara bersama. Ketika proses diskusi ini berlangsung, saya tetap mengontrol siswa, maksudnya saya tetap mengawasi proses mereka berdiskusi kelompok supaya kelas tidak menjadi gaduh. Ketika proses diskusi sudah selesai, maka kita melakukan yang namanya presentasi ke depan. Setiap kelompok diwakilkan oleh satu anggotanya yang saya tunjuk melalui kepala bernomornya. Ketika saya sebut nomor 4, berarti semua anggota dari nomor 4 lah yang akan memaparkan apa yang telah mereka diskusikan. Setelah proses diskusi selesai, presentasi selesai, yang selanjutnya adalah saya bersama-sama memberikan kesimpulan dari hasil belajar yang saya laksanakan. Setelah semua proses itu selesai, yang terakhir saya memberikan evaluasi kepada peserta didik. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak.